Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alven Reza Pernadi dengan NIM 2311213006 akan menjelaskan materi tentang peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Nah, yang pertama, apa sih itu SKM? Kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit pada individu. Bidang ilmu ini juga bertujuan menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dengan mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan dan metode pencegahan penyakit, kesehatan dalam suatu kawasan maupun kesehatan di lingkungan kerja. Untuk gizi sendiri adalah sebuah proses makhluk hidup menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti atau penyerapan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Untuk kekurangan gizi sendiri yaitu suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh. Faktor penyebab dari kekurangan gizi itu yang pertama ekonomi. Di banyak negara yang secara ekonomisnya kurang berkembang, sebagian besar penduduk berukuran lebih pendek karena gizi yang tidak mencukupi dan pada umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah mempunyai ukuran badan yang lebih kecil. Masalah gizi di negara-negara miskin juga berhubungan dengan pangan, yaitu mengenai kuantitas dan kualitas. Kuantitas menunjukkan penyediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan energi bagi tubuh. Untuk kualitas berhubungan dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi khusus yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pemeliharaan tubuh dengan segala fungsinya. Yang kedua, sanitasi yang kurang baik. Nah, dampak dari sanitasi yang kurang baik ini yaitu rendahnya kualitas hidup masyarakat yang menyebabkan kekurangan gizi akibat diare, rentan terhadap penyakit, menurunnya kemampuan anak, serta menurunkan produktivitas kerja bagi orang dewasa. Faktor penyebab ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan sendiri sangat penting agar seseorang mendapatkan pengetahuan tentang suatu hal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta diharapkan akan terjadi perubahan perilaku yang lebih baik, terutama terhadap gizi dan kesehatan. Faktor yang keempat yaitu perilaku orang tua. Perilaku orang tua dapat menjadi penyebab kekurangan gizi pada anak. Jika gaya hidup orang tuanya tidak baik, serta tidak menjaga kebersihan, maka anak-anak lambat laun akan terkena dampak dari hal tersebut. Kemungkinan terburuknya anak-anak akan mengikuti kebiasaan orang tua yang kurang baik itu. Selanjutnya ada dampak kekurangan gizi. Nah, dampak kekurangan gizi ini yang pertama, gangguan tumbuh kembang. Yang kedua, berkurangnya tingkat kecerdasan dan prestasi akademik. Yang ketiga, sistem imunitasnya yang rendah. Yang keempat, atau yang terakhir, stunting. Selanjutnya, apa peran SKM dalam masalah kekurangan gizi? Yang pertama, surveillance gizi. Surveillance gizi adalah kegiatan pengamatan terhadap status gizi yang bertujuan agar pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan dan program pemerintah dapat terarah kepada perbaikan gizi buruk masyarakat golongan miskin. Yang kedua, penyuluhan tentang gizi. SKM berperan dalam mengadakan penyuluhan gizi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan sebelum masyarakat terkena gizi buruk. Jika sudah terkena, SKM juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan mengenai cara-cara penanganan gizi buruk yang baik dan benar seperti pengaturan pola makan. Yang ketiga, promosi dan pencegahan gizi buruk. Kita sebagai SKM bisa melakukan promosi tentang bagaimana cara menjaga gizi kita untuk tetap baik dan pencegahan gizi buruk. Yang keempat, melakukan bakti sosial. Sebagai SKM, selain melakukan promosi dan pencegahan, kita juga dapat mengadakan bakti sosial di daerah dengan jumlah penderita gizi buruk yang tinggi, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, bakti sosial ini dapat berupa pemberian suplemen dan vitamin secara gratis. Yang kelima, pendampingan secara langsung. Karena dengan melakukan pendampingan secara langsung akan mempermudah kita dalam menangani para penderita gizi buruk, dan secara tidak langsung SKM juga dapat melakukan promosi kesehatan gizi kepada warga sekitarnya. Yang ketujuh, kontribusi SKM dalam pembangunan. Yang pertama, sebagai perancang dan perencana pelaksanaan program kesehatan. Yang kedua, sebagai penyuluh dan sosialisasi kesehatan. Dan yang terakhir, sebagai evaluator dan peneliti.
Yang terakhir ada 17 tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan atau no poverty. Yang kedua, tanpa kelaparan atau zero hunger. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well-being. Yang keempat, pendidikan berkualitas atau quality education. Yang kelima, kesetaraan gender atau gender equality. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak atau clean water and sanitation. Ketujuh, energi bersih dan terjangkau atau affordable and clean energy. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau decent work and economic growth. Yang kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur atau industry, innovation and infrastructure. 10. Berkurangnya kesenjangan atau reduce inequality. 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan atau sustainable cities and communities. Yang ke-12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau responsible consumption and production. 13. Penanganan perubahan iklim atau climate action. 14. Ekosistem lautan atau life below water. 15. Ekosistem daratan atau life on land. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh atau peace, justice, and strong institutions. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnerships for the goals.